Baik, silakan Dad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengarkan suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Dad? Mas. Ya, bisa tes. Jelas. Halo? Bisa, ya, jelas bisa terdengar. Kedengaran Bapak Ibu suara saya? Ya, betul, Sas. Halo? Halo, Sas, ya. Kedengaran bagus, Sas. Kedengaran baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz nggak dengar suara kebenar, kita Bapak ya? Ibu? Ustaz nggak dengar suara kita? Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Halo? Halo, Assalamualaikum. Ustaz nggak dengar suara kita? Halo? Halo? Yes, Sas. Yes. Oh, Kedengaran, alhamdulillah. Sas. Kedengaran baik. Oh iya, Suaranya. baik. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu pada malam hari ini di sesi yang terakhir ya di Nahu 3 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan keberkahan umur, dan juga senantiasa diberikan semangat untuk mendalami ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah buat segenap orang tua kita, kemudian para guru, khususnya yang mengajarkan ilmu ini, dan setiap orang yang berjasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, semoga disembuhkan. Amin. Yang masih hidup dipanjangkan umurnya, dan yang sudah wafat semoga dilapangkan kuburnya. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان minasyaitonir الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan menyempurnakan bahasan dari pertemuan sebelumnya.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rincian dari mubtada ya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita bahas di awal Nahwu 3 ini, bahwa isim-isim yang dibaca rofa itu semuanya ada 7 ya. Ada fa'il, ada naibul fa'il, kemudian ada mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan tawabi' namanya. Nah, itu 7-7-nya itu semuanya dihukumi rofa. Ya, dihukumi rofa. Nah, rofaknya dengan apa? Nah, sesuai dengan bentuk katanya. Nah, seperti yang kemarin, kalau dia isi mufrad berarti dengan dhammah, kalau dia tasniyah berarti dengan alif dan nun, kalau dia jamak mudzakkar dengan waw dan nun. Nah, dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah mulai mendalami pembahasan tentang mubtada ya, Pak ya. Mubtada, di mana mubtada itu secara ringkas bisa kita sebut setiap isim atau kata benda yang berada di awal kalam atau di awal jumlah. Nah, jadi kalau ada isim, apapun tandanya, baik dia mu'rab ataupun mabni, ketika dia berada di awal, berarti posisinya adalah sebagai mubtada. Nah, misalnya kemarin alhamdulillahi, ya alhamdu posisinya sebagai mubtada, ya. Kenapa mubtada? Karena dia isim di awal kalimat. Nah, kenapa dia isim? Karena dia beralif lam. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan hamidun fi qaryatihi jamilun. Nah, hamidun ini juga sebagai mubtada ya. Kenapa? Karena dia isim di awal jumlah. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah membahas juga beberapa ketentuan dari mubtada. Nah, di antaranya mubtada itu harus berbentuk isim ya, baik sharih ataupun muawwal. Nah, dua istilah ini akan sering kita jumpai ya, karena isim itu secara bentuk itu ada yang sharih dan ada yang muawwal. Nah, ini istilah terpakai di bab apapun ya. Dulu di bab fa'il ataupun naibul fa'il, istilah ini juga muncul ya, isim sharih atau muawwal. Nah, kalau sharih itu isim yang tanda isimnya kelihatan. Nah, itu namanya isim sharih. Sementara kalau isim muawwal itu adalah gabungan gabungan an atau ma masdariyah dengan fiil setelahnya. Nah, itu disebut dengan isim muawwal. Karena dia muawwal berarti dia punya takwilan ya, punya takwilan. Nah, takwilannya itu selalu berbentuk masdar. Selalu berbentuk masdar. Misalnya wa antasumu khairul lakum. Nah, di sini yang jadi mubtada adalah antasumu. Nah, dia berbentuk isim muawwal. Ya, kenapa muawwal? Karena dia terdiri dari an dan fiil mudhari setelahnya. Nah, takwilannya adalah wasyamukum khairul lakum. Oke, nah ini kaidah pertama untuk mubtada. Kemudian yang kedua, mubtada harus berhukum rofa. Nah, ini sudah maklum ya, Muhammadun thalibun. Nah, Muhammadun rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad ya Pak ya. Isim mufrad. Oke, begitu juga dengan Muhammadani thalibani. Nah, Muhammadani juga mubtada. Ya, dia rofa, tanda rofanya alif ya, alif karena dia isim tasniyah. Nah, begitu juga dengan ar-rijalu Muhammaduna al-muslimatu Abu kemudian Ahmadu. Nah, semuanya adalah berhukum rofa. Oke. Kemudian mubtada itu biasanya berbentuk isim ma'rifah atau isim nakirah yang berfaedah. Nah, kita sudah bahas. Nah, jadi isim ini kalau kita jelaskan secara utuh, nah dia punya banyak pembahagian dan rincian gitu ya. Nah, berdasarkan maknanya isim itu ada dua, ada isim ma'rifah dan ada isim nakirah. Nah, apa bedanya? Kalau ma'rifah itu isim yang bermakna
khusus ya, isim yang bermakna khusus. Sementara kalau isim nakiroh, isim yang bermakna umum. Nah, oke. Nah, isim ma'rifah itu sendiri itu dia terbagi menjadi 6 ya. Ada yang disebut dengan isim alam, kemudian isim dhamir. Nah, ini semuanya sudah kita bahas ya. Kemudian isim mausul, kemudian isim isyarah, isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim yang ma'rifah. Nah, ini semuanya disebut dengan isim ma'rifah, isim yang mengandung makna khusus ya. Jangan sampai yang kita pahami isim ma'rifah itu hanya isim yang beralif lam. Ya. Beralif lam itu hanya 1 dari 6 pembahagian isim ma'rifah. Jadi ma'rifah itu bukan hanya alif lam saja. Ya. Isim yang bertanwin juga ma'rifah ketika dia berbentuk isim alam misalnya. Nah, jadi idealnya mubtada itu berbentuk isim ma'rifah. Dan boleh juga isim nakirah, tapi dengan syarat harus berfaedah. Nah, salah satu nakirah yang berfaedah itu ya ketika dia khobarnya berbentuk jar majrur, ya sementara khobarnya berbentuk nakirah. Nah, ini dia termasuk nakirah yang berfaedah namanya. Ya, misalnya wafid dari rijalun. Nah, rijalun di sini adalah mubtada, tapi dia ditaruh di akhir ya. Kenapa dia harus di akhir? Ya karena dia berbentuk nakirah, sementara khobarnya berbentuk jar majrur. Nah, seperti itu. Nah, itu isim nakirah. Kemudian yang terakhir kemarin itu mubtada boleh dibuang jika keberadaannya sudah dimaklumi. Nah, ini biasanya berada di awal ya, di judul biasanya. Misalnya faslun. Nah, ini sebenarnya asal dari faslun ini adalah hadza faslun. Ini adalah satu pasal gitu. Nah, jadi setiap kata yang ada di judul itu mubtadanya pasti dibuang. Ya, karena sudah dimaklumi. Begitu juga dengan jawaban kaifa haluka bi khairin. Nah, jadi bi khairin ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu ana bi khairin. Nah, itu beberapa kaidah dari mubtada yang sudah kita bahas. Mungkin ada yang yang kurang dipahami, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dimusyawarahkan. Sebelum kita lanjut, silahkan Bapak Ibu, kalau ada. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kaidah-kaidah yang saya sampaikan di sini adalah kaidah-kaidah umum yang perlu diketahui ya, yang perlu diketahui, yang penting. Nah, adapun yang nggak saya sebutkan, nah itu biasanya nggak terlalu penting, ya maksudnya itu perlu diketahui hanya sekedar gitu. Nah, itu makanya yang saya sebutkan, yang saya jelaskan di pertemuan Zoom ini, itu adalah hal-hal yang harus diketahui secara lengkap oleh para pembelajar ilmu nahwu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kaidah yang kelima dari mubtada. Ya. Mubtada itu harus diletakkan di akhir, ya, di akhir apabila atau pada tempat-tempat berikut. Nah, jadi mubtada itu kalau secara secara kaidah dasar itu kan dia selalu di awal ya, Bapak Ibu. Karena mubtada itu kan setiap isim yang berada di awal jumlah. Nah, itu yang mubtada. Nah, sekarang mubtada itu tidak boleh di depan. Dia harus di belakang, atau yang disebut juga dengan mubtada muakhar namanya. Nah, kapan itu? Nah, itu adalah ketika
mubtada itu berada dalam kondisi berikut. Nah, yang pertama, mubtadanya berbentuk nakirah. Ya, mubtadanya berbentuk nakirah. Sementara khobarnya berupa jar dan majrur. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka mubtada wajib di belakang. Jadi mubtadanya berbentuk nakirah. Masih ingat Bapak Ibu apa itu nakirah barusan? Umum. Nah, isim yang mengandung makna umum ya. Berarti isim-isim yang selain isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim yang beralif lam, dan isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, selain yang 6 ini berarti dia nakirah. Nah, jadi kalau mubtada berbentuk nakirah, sementara khobarnya berbentuk jar majrur, maka mubtada itu wajib di belakang. Nah, contoh. Ya, contoh. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya wafil. Nah, kira-kira kita baca apa, Bapak Ibu? Wafil masjidi. Nah, imro'atin atau imro'atun? Nah, imro'atun ya. Imro'atun. Di masjid itu ada seorang perempuan. Oke, sekarang saya nanya. Apakah di sini ada mubtada? Ada. Kira-kira mana dia mubtadanya, Bapak Ibu? Imro'atun. Nah, mubtada apa namanya? Mubtada yang seperti ini. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kalau saya tanya, kenapa imro'atun ini harus di belakang? Karena dia isim karena dia isim nakirah. Sementara khobarnya berbentuk jar majrur. Oke, sekarang saya nanya, kenapa kita berani menyebut imro'atun ini sebagai nakirah? Umum maknanya. Iya, umum itu kan pengertiannya, Bu. Nah, dari segi lafaznya, dari mana kita tahu kalau imro'atun ini nakirah? Pertama dia nggak beralif lam. Nah, dia tidak beralif lam. Oke, terus tidak tergolong isim alam. Ya, imro'ah itu kan bukan nama orang ya, bukan nama tempat juga. Oke, kemudian yang ketiga dia bukan isim isyarah. Bukan juga isim mausul. Ya, bukan juga isim isim yang beralif lam, atau bukan juga isim domir ya, alif lam sudah. Dia bukan domir juga kan, imro'ah? Ya, bukan. Nah, kemudian yang terakhir dia bukan idhofah kepada isim yang lain. Apakah imro'atun idhofah kepada mudhofun ilaih? Tidak. Enggak ada. Berarti imro'atun ini sudah nakirah. Nah, sementara khobarnya adalah jar majrur. Nah, itu makanya imro'atun ini wajib di belakang. Tidak boleh kita tulis misalnya imro'atun fil masjid. Tidak bisa, secara kaidah nahwu nggak bisa seperti ini. Ya. Kenapa? Karena imro'ah nakirah. Sementara syarat umum dari mubtada itu dia harus ma'rifah. Nah, berarti kalau seandainya imro'ah ini akan kita paksa di depan, maka caranya gimana? Harus kita jadikan ma'rifah. Nah, harus kita ma'rifahkan. Berarti harus nambah alif. Harus nambah alif lam. Ya. Harus ditambahkan alif lamnya. Al-imro'ah ya. Al-imro'ah fil
Nah, fil masjidi. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita sifati ya. Misalnya imro'atun solihatun fil masjidi. Nah, seperti ini bisa juga. Jadi kalau nakiroh itu disifati atau dikasih naat, nah dia sudah dianggap berfaedah. Berarti boleh di depan. Ya, boleh di depan. Imro'atun solihatun fil masjidi. Tapi kalau cuman imro'ah, nah dia belum berfaedah sehingga dia harus di belakang. Atau misalnya dalam Al-Qur'an wa'ala absarihim gisyawatin atau gisyawatan, Bapak Ibu. Gisyawatun. Nah, pertanyaannya kenapa gisyawatun? Isim nakira. Karena dia nakiro, sementara khobarnya adalah jar majrur. Nah, jadi gisyawah ini posisinya sebagai khobar mubtada muakhar. Sementara khobar muqaddamnya mana, Bu? Wa ala absarihim. Ya, wa ala absarihim. Nah, ini ya. Ini syarat atau tempat pertama, mubtada itu wajib di belakang. Oke. Sekarang kita lanjutkan tempat yang kedua. Kapan mubtada itu wajib di belakang? Yaitu ketika ya khobarnya berbentuk isim istifham. Ya, atau isim yang diidhofahkan kepada isim istifham. Nah, masih ingat Bapak Ibu isim istifham? Dia masuk golongan isim mu'rab atau isim mabni? Mu'rab. Iya. Mu'rab atau mabni, Bu? Mabni. Nah, dia termasuk golongan isim mabni. Isim mabni itu kan ada 6 dulu ya. Ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim adat, kemudian isim istifham, kemudian baru yang terakhir isim fi'il. Nah, itu diingat-ingat lagi. Kalau isim mu'rab ada berapa? Mu'rab ada 10. Ada 10. Kalau isim mabni ada 6. Nah, salah satu dari yang 6 itu adalah isim istifham. Nah, apa itu isim istifham? Isim yang digunakan untuk bertanya. Nah, isim yang digunakan untuk bertanya itu disebut dengan isim istifham. Nah, jadi kalau khobar dari sebuah jumlah ismiyah itu isim istifham, maka khobarnya wajib di depan dan mubtada'nya wajib di belakang. Nah, contoh ya. Contoh. Misalnya yang sering kita apa bacanya Bapak Ibu? Aina anta. Nah, aina anta. Ya, aina anta. Apa artinya? Aina anta. Di mana kamu? Ah, di mana kamu? Ya. Di manakah kamu atau kamu di mana gitu ya. Oke. Kira-kira ini susunannya apa Bapak Ibu? Susunan ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena didahului isim. Karena dia dianggap didahului oleh isim ya. Oke. Cuma di sini mana yang mubtada dan mana yang khobar kira-kira? Mubtada anta. Mubtadanya anta. Berarti dia mubtada muakhar. Oke. Kemudian khobar muqaddamnya? Khobar muqaddamnya adalah aina ya. Aina ini masuk dalam salah satu isim istifham. Dia digunakan untuk menanyakan tempat ya. Digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi kalau kita analisis dengan dengan PHTA, kira-kira gimana cara analisisnya? Nah, misalnya posisi ya. Kita mulai dari aina dulu, Bapak Ibu. Aina. Posisinya kira-kira sebagai apa? Khobar.
Nah, khobar muqaddam. Tidak Adam. cukup khobar saja ya Bu ya. Khobar muqaddam namanya. Khobar di depan. Nah, khobar yang didepankan atau diawalkan. Nah, itu namanya khobar muqaddam. Kemudian hukumnya, Mabni. Mabni. nah ingat karena isim istifham masuk golongan mabni, berarti hukumnya langsung kita tuliskan mabni. Oke, terus tanda mabninya apa Bapak Ibu? Fathah. Fathah ya. Kenapa fathah? Akhirannya fathah. Nah, karena di akhirnya fathah ini. Karena mabni itu sesuai dengan harkat akhir ya. Oke. Kemudian alasannya, Isim istifham. nah, karena dia isim istifham. Ya, isim yang digunakan untuk bertanya. Oke. Kemudian sekarang anta. Ya, gimana kira-kira cara ngi'rab anta? Posisinya Mubtada. mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Apa arti muakhar? Diakhirkan. Nah, mubtada yang diakhirkan. Kalau muqaddam yang dikedepankan, gitu ya. Oke, sekarang hukumnya apa Bapak Ibu? Anta. Mabni. Mabni. Karena isim domir masuk dalam golongan isim mabni. Sekarang mabni apa dia? Tanda mabninya apa Bu? Fathah. Fathah. Tanda mabninya fathah juga ya, karena dia berakhiran tak ya. Oke, sekarang alasannya kenapa Bapak Ibu? Isim domir. Domir. Domir rofa, domir nasab atau domir jer? Domir rofa. Domir rofa. Oke, terus muttasil atau munfasil? Munfasil baris. Munfasil baris. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu? Kenapa disebut domir rofa? Karena posisinya sebagai mubtada. Oke, kenapa disebut munfasil? Karena berpisah. Nah, karena dia berpisah dengan kata sebelumnya. Oke, kenapa disebut baris? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Ya, karena dia terlihat. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh di mana mubtada itu wajib di belakang. Oke. Contoh lain misalnya. Oke. Apa bacaannya Bapak Ibu? Ibni man huwa. Ibni, ibna atau ibnu? Ibnu. Ibnu. Ya, ibnu. Man, min atau mun? Man. Oke. Terus huwa. Nah, apa artinya? Ibnu man huwa? Anak siapa dia? Anak siapa dia? Nah, gitu ya. Nah, perlu saya jelaskan di sini kenapa kenapa kalau khobar itu berbentuk isim istifham dia di awal. Kenapa enggak anta aina? Nah, kenapa seperti itu? Kamu di mana? Dalam susunan bahasa kita kan seperti itu ya. Kamu di mana? Bukan di mana kamu ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena dalam kaidah bahasa Arab kata tanya itu harus ditaruh di depan. Nah, itu kaidah bahasa Arab. Jadi nggak ada misalnya kaifa haluka, bagaimana kondisimu? Nah, nggak bisa kita bacakan atau nggak bisa kita ungkapkan dengan bahasa haluka kaifa, kondisimu bagaimana? Dalam bahasa kita kan biasa seperti itu ya. Kondisimu bagaimana? Nah, tapi dalam bahasa Arab kata tanya itu harus di depan, haknya harus di depan, nggak boleh di belakang. Nah, itu makanya kalau ada khobar berbentuk isim istifham, maka dia harus di depan, sementara mubtada'nya harus di belakang. Nah, sekarang ibnu man huwa, kira-kira ibnu sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai mubtada atau sebagai khobar? Mubtada. Sebagai khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam. Tapi kenapa dia di sini tanpa tanwin? Kenapa bukan ibnun, tapi ibnu? Mudah. Nah, ingat, isim yang diidofahkan kepada isim
istifham. Berarti man ini adalah mudhofun ilaih dari ibnu. Ya, ibnu man huwa. Nah, huwa ibnu man. Dia itu anak siapa sih? Nah, bahasa kita kan seperti itu. Tapi karena ibnu ini idhofah kepada isim istifham, ya, maka dia wajib di depan yang posisinya sebagai khobar muqaddam. Nah, sekarang saya tanya, mana mubtada muakhirnya Bapak Ibu? Huwa. Wah. Nah, huwa sebagai mubtada muakhir. Jadi ibnu sebagai khobar muqaddam sekaligus menjadi mudhof, kemudian man menjadi mudhofun ilai, kemudian huwa posisinya sebagai mubtada muakhir. Nah, seperti itu. Contoh lain. Gimana cara bacanya? Kaifa. Nah, kaifa haluka. Oke. Kira-kira mana yang mubtada dan mana yang khobar, Bapak Ibu? Kaifa. Nah, mubtada muakhirnya adalah halu ya. Halu. Ka-nya sebagai apa ini? Kondisimu. Sebagai mudhofun ilaih ya. Berarti halu posisi utamanya sebagai mubtada muakhir sekaligus mudhof, kemudian ka sebagai mudhofun ilaih. Nah, sekarang mana khabar muqaddamnya? Kaifa. Nah, kaifa. Ya, kaifa. Jadi nggak boleh kaifa ini di belakang ya, walaupun dia khabar. Karena hak dari isim istifham dia wajib ditaruh di depan. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Oke, berarti pertama kapan mubtada wajib di belakang? Pertama tadi kapan? Ketika mubtada berbentuk nakirah, sementara khobarnya berbentuk jar majrur. 1, 2. Ketika khobar berbentuk isim istifham atau isim yang idhofah kepada isim istifham. Nah, ini tempat di mana khobar itu wajib di depan dan mubtadanya wajib di belakang. Di belakang. Oke, terus selanjutnya, kapan mubtada itu wajib di belakang? Ya, ketika bersambung dengan mubtada, ya, dhamir yang maknanya kembali kepada khobar. Kapan mubtada itu wajib di belakang? Ketika bersambung dengan mubtada itu dhamir yang kembali maknanya ya kepada khobar. Nah, ini agak unik ya. Jadi mubtada itu ada dhamir, di mubtada itu ada dhamir. Tapi dhamir itu kembalinya kepada khobar. Contoh ya. Misalnya nah, apa bacaannya? Fil baiti sahibuhu. Fil baiti sahibu, sahibi atau sahiba? Sahibuhu. Oke, sahibu ya, Bu ya. Oke, sekarang saya nanya, mana mubtada muakhir di sini? Sahibu. Oke, apakah kenapa sahibu atau mubtada ini wajib di belakang? Karena dhamirnya kembali kepada khabar. Karena ada dhamir yang bersambung dengan mubtada dan kembalinya kepada Khabar. kepada khabar. Di rumah itu ada pemiliknya. Ya, sahibu ini kan mubtada, tapi setelahnya ada dhamir. Yang mana marja atau tempat kembali dari dhamir ini adalah kepada lafaz al-baiti. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, maka mubtada itu wajib di belakang. Nah, fil baiti sebagai khobar muqaddam, kemudian sahibu sebagai mubtada muakhir. Nah, fil baiti khobar muqaddam, sahibu mubtada muakhir ya.
Nah, harus kita biasakan ya Bapak Ibu. Jadi ada khobar muqaddam, kemudian ada mubtada muakhar. Nah, berarti di sini kita tahu juga tidak selamanya mubtada itu di depan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Tidak selamanya mubtada itu di depan. Ada kalanya nanti mubtada itu di akhir. Nah, ini tempat-tempatnya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, kapan mubtada itu wajib di belakang? Ketika makna khobar hanya terdapat pada mubtada. Ya, dengan perantaraan kata illa. Nah, seperti ini. Jadi, yang terakhir, kapan mubtada itu wajib di belakang? Ketika makna khobar hanya terdapat atau tersimpan pada mubtada. Tersimpan ya. Tersimpan pada mubtada dengan perantaraan illa. Illa itu artinya kecuali. Ya, kecuali. Nah, misalnya misalnya ma khaliqun illa Allah. Ya, ma khaliqun illallah. Nah, kira-kira di sini mana yang mubtada dan mana yang khobar Bapak Ibu? Mubtada Allah. Nah, Allah atau khaliqun. Ingat, ini kan tempat di mana mubtadanya di belakang kan? Iya. Nah, berarti yang jadi mubtada yang mana? Khaliqun atau Allahu? Allahu. Nah, Allahu yang menjadi mubtada. Nah, sekarang mana khobarnya? Khaliqun. Nah, khobarnya adalah khaliqun. Ya, khaliqun. Ma ini hanya namanya huruf nafi. Ya, huruf nafi, huruf yang mengandung makna tidak. Ya. Sementara illa dia disebut dengan huruf istisna. Nah, nafi ma ini huruf nafi, sementara illa ini namanya huruf istisna. Nanti kita akan bahas ya. Insya Allah di Nahwu 5 kalau nggak salah. Nah, illa ini namanya adat istisna. Nah, kenapa di sini mubtadanya wajib di belakang? Karena makna khobar. Nah, khobar kan khaliqun ya. Nah, makna khaliqun ini hanya tersimpan pada mubtada. Yang pencipta itu siapa? Hanya Allah. Nah, jadi kalimat ini sebenarnya Allahu khaliqun. Nah, ini kalimat standarnya seperti ini. Allahu khaliqun. Allah itu adalah pencipta. Tapi kalau seandainya dia ditambahkan dengan illa, ya adat nafi isbat. Nah, dalam dalam kalimat la ilaha illallah itu ada namanya nafi isbat. Ma ini huruf nafi, sementara illa ini adalah isbat. Ma ini menidakkan, illa ini mengiyakan. Nah, kalau ketemu nafi isbat, itu dua-duanya boleh kita hilangkan. Ya, pencipta itu hanya Allah. Atau dalam bentuk lain, Allahu khaliqun. Allah itu adalah pencipta. Nah, jadi di sini kenapa mubtadanya wajib di belakang? Ya karena makna khobar hanya terdapat pada mubtada. Nah, seperti itu. Ya, ma khaliqun illallah. Nah, inilah 4 tempat ya, 4 tempat di mana mubtada itu wajib di belakang sementara khobarnya wajib di depan. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Ada contoh? Oke. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Sama'i roja. Wafis sama i. Ya. Oke, terus rizqi atau rizqu.
Rizku ya, rizkukum. Oke. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira ini susunan ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Kenapa ismiyah, Bu? Karena terdiri awalnya terdiri dari Nah, karena dia terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, bisa juga jawabannya gitu ya. Iya. Nah, karena dia terdiri dari mubtada dan khobar. Tidak selalu jawabannya kenapa dia mubtada, karena dia isim di awal kalimat. Itu dalam kondisi yang normal. Ya, dalam kondisi yang normal. Tapi kalau dalam kondisi yang ya yang kurang normal seperti ini kan ada syarat tadi, ada ketentuan khusus ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini jawabannya boleh. Kenapa dia jumlah ismiyah? Ya, karena dia terdiri dari mubtada dan khobar. Oke. Sekarang mana mubtada dan mana khobarnya? Mubtada'nya rizku. Mubtada'nya rizkukum. Rizku ya. Oke. Kemudian khobarnya mana, Bu? Nah, khobarnya wafis samai. Ya, wafis samai. Oke, sekarang saya tanya, apakah di sini wajib mubtada'nya di belakang atau enggak? Iya. Wajib. Wajib, Bu ya? Iya. Wajib. Yakin ya, wajib, Bu. Yakin ya. Kalau seandainya saya ubah seperti ini, boleh nggak? Rizkukum Fis sama. fis sama. Harus. Bisa juga. Nggak harus. Boleh nggak? Kira-kira? Boleh. Bisa. Boleh, tapi tidak Boleh. selalu. Kayaknya sih Tidak boleh. hanya. Boleh atau nggak boleh? Rizkukum fis samai. Boleh. Boleh. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Rizku ini nakiroh atau ma'rifah? Rizkukum. Rizku nakiro. Nakiroh atau ma'rifah, Pak? Ma'rifah. Ingat, ma'rifah itu ada 6 ya. Ma'rifah itu ada 6. Isim alam. Apakah rizku isim alam? Bukan. Apakah dia isim domir? Bukan. Apakah rizku itu isim isyarah? Idofah kepada isim domir. Bukan juga. Kemudian apakah dia isim yang beralif lam? Bukan. Bukan. Kemudian apakah dia idofah kepada isim nakiro? Isim ma'rifah? Iya, tidak. Ya, berarti rizku ini bukan nakiro, tapi dia ma'rifah. Oh, iya. Sementara tadi tempat yang wajib mentakhirkan atau mengakhirkan mubtada kalau mubtadanya berbentuk nakiro, sementara khobarnya jar majrur. Kalau kondisinya seperti ini, apakah rizkukum wajib di belakang? Enggak wajib. Nah, enggak wajib. Ya. Jadi kalau mubtadanya sudah ma'rifah, jadi boleh saja dia di belakang. Nah, itu bedanya sama ini, Bu. Bedanya sama kalimat wa fil masjidi imra'atun. Nah, ini bedanya. Oke. Kalau wa fil masjidi imra'atun, imra'atunnya wajib di belakang. Kenapa wajib di belakang? Karena dia berbentuk nakirah. Tapi kalau mubtada'nya berbentuk ma'rifah, ya, kemudian kita taruh dia di belakang, itu hukumnya hanya boleh saja. Boleh saja. Nah, boleh. Jadi kalau seandainya kalimatnya diganti rizqukum fis sama, nah ini boleh. Jadi nggak masalah, dua-duanya benar ini. Ya, dua kalimat ini benar. Yang salah itu kalau isi mubtada'nya nakirah, ya, nakirahnya tidak berfaedah, kemudian dia ditaruh di depan, kemudian khobarnya jar majrur. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu salah secara kaidah ilmu nahwu. Nah, seperti itu. Wawunya itu untuk Ya. Ustadz ya. Ya, gimana, Pak? Wawunya itu apa? Dia terikat pada khobar atau berdiri? Oh, ya, waw yang di depan ini, Pak ya. Iya. Oke, baik. Waw, ya, waw yang terletak di depan, misalnya di depan jumlah ismiyah, itu namanya waw isti'naf atau waw ibtida, Pak. Nah, apa itu waw isti'naf atau waw ibtida?
waw yang hanya sebagai pelengkap saja. Jadi dalam tradisi bahasa Arab, di awal jumlah itu biasanya ditambahi dengan waw atau dengan fa, ya, fa isti'naf atau fa ya, ibtida namanya. Nah, dia nggak berfungsi apa-apa. Dia hanya sekedar tambahan saja. Dan di dalam tradisi bahasa Indonesia, waw yang seperti ini nggak usah diterjemahkan. Ya, karena janggal juga kalau awal jumlah di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, itu ada dannya. Ya kan? Misalnya, Budi seorang anak yang soleh. Akan janggal kalau di awalnya kita tambahi dan. Dan Budi adalah seorang anak yang soleh. Nah, jadi kita menyesuaikan saja. Waw isti'naf dalam bahasa Arab itu hanya sebatas tambahan saja. Itu tradisi bahasa Arab. Ya. Sementara kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, waw itu nggak usah kita terjemahkan. Ya, langsung saja. Wa fil masjidi imro'atun. Gimana cara terjemahnya? Di masjid Ya. Masjid ada seorang Di masjid ada seorang perempuan. Apakah perlu kita tambahkan dan, Bu, di awal? Tidak perlu. Karena dalam tradisi bahasa kita, penambahan kalimat dan di awal jumlah itu tidak lazim. Nah, sementara kalau dalam bahasa Arab, nah itu boleh saja. Wa fil masjidi imro'atun. Jadi waw ini nggak ada fungsinya sebenarnya. Ya, Kalau Ustaz, apa penyebutan i'rabnya, khobarnya wafil masjidi atau fil masjidi gitu, Ustaz? Nah, oke. Secara apa enggak? Iya, secara kalau kita analisis ya. Misalnya mulai dari waw-nya kan sudah tadi ya. Waw itu huruf isti'naf. Hukumnya mabni, tanda mabninya fathah. Oke. Nah, sekarang gimana cara ngi'rab fil masjidi imro'atun? Ya, kalau huruf berarti JFH ya. Kita mulai dari fi. Berarti jenisnya huruf jar. Oke, terus fungsinya menjarkan isim ya setelahnya. Kemudian hukumnya mabni. Mabni apa dia? Mabni sukun. Oke. Nah, sekarang al-masjidi. Ya, al-masjidi. Kira-kira dia sebagai apa, Bapak Ibu? Majrur. Oke. Majrur dengan fi. Oke, terus hukumnya hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Nah, karena dia isim mufrad. Oke. Ngajar majrur. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang imro'atun. Imro'atun sebagai apa? mubtada muakhar. Nah, dia sebagai mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Ya, dhammah ya. Kenapa dhammah, Bu? Karena dia isim mufrad. Oke. Sekarang mana khobar muqaddamnya? Fi saja atau al-masjidi saja atau gabungan dua-duanya? Gabungan. Nah, inilah yang disebut dengan khobar syibhul jumlah. Nah, nanti setelah ini mudah-mudahan kita sampai ya. Jadi khobar itu nanti ada yang berbentuk tunggal. Maksudnya kalimat tunggal. Ya. Kemudian ada juga khobar yang berbentuk susunan dua kata. Nah, salah satunya adalah jar majrur. Nah, jadi kalau seandainya kita sebut mana khobar muqaddam dari imro'atun, nah, khobar muqaddamnya adalah gabungan fi dengan isim yang dijarkannya. Nah, seperti itu. Gimana, Pak? Tanpa wawunya ya, Dok? Wawnya. Kalau Ya, waw tanpa ini waw berarti kan. tanpa waw, ya. Karena waw ini tidak ada fungsi. Waw ini hanya sebagai tambahan ya, karena dia di awal jumlah gitu, Pak. Oke.
Nah, jadi sekali lagi yang menjadi khobar muqaddamnya adalah gabungan antara fi dengan al-masjidi. Kemudian imro'atunnya sebagai mubtada muakhar. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah bisa ya. Insya Allah mudah ini. Insya Allah mudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagian mubtada. Ya. Nah, pembahagian mubtada ini sama dengan pembahagian fa'il atau naibul fa'il. Ya. Sama dengan pembagian sama dengan pembagian fa'il atau naibul fa'il. Masih ada Bapak Ibu yang ingat ada berapa pembagian fa'il atau naibul fa'il? Ada dua. Ya, ada dua. Ada namanya mubtada zahir. Ya, mubtada zahir. Kemudian ada yang disebut dengan mubtada yang mudmar. Nah, kalau fa'il juga dua ya, ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang mudmar. Naibul fa'il juga ada dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Nah, sekarang apa bedanya? Mubtada zahir. Isim zahir. Mubtada yang tidak berupa atau tidak berbentuk dhamir. Nah, itu. Jadi gampang saja. Jadi setiap mubtada yang bukan dhamir berarti dia zahir. Nah, misal contoh hadza faslun. Oke, saya nanya Bapak Ibu. Hadza posisinya apa di sini? Mubtada. Kenapa dia mubtada? Isim di awal jumlah. Isim di awal jumlah. Apa tanda isim dari hadza? Oh, itu isyarah. Apa tanda isim hadza? Isim isyarah hada mabni. Isim isyarah itu namanya, Pak. Nama kalimatnya. Iya. Nah, yang kita tanyakan sekarang, apa tanda isim hadza? Alif. Oke, kita sebutkan. Tanda isim dulu ada 8 ya, Bu ya? Ya. Ada khofat. Apakah hadza khofat? Baris bawah dia? Tidak. Kemudian bertanwin? Tidak. Beralif lam? Tidak. Didahului oleh huruf jer? Tidak. Didahului huruf qasam? Tidak. Didahului oleh huruf nida? Tidak. Apakah dia idhofah? Tidak. Tidak juga. Kemudian isnad ilai? Apakah dia isnad ilai? Iya. Iya, dia sebagai mubtada. Setiap mubtada tanda isimnya pasti isnad ilai. Oke. Dia mubtada karena dia isim di awal jumlah. Kemudian dia isim karena dia mempunyai tanda isim yaitu sebagai isnad ilai. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Dia mubtada zahir atau mubtada mudmar? Zahir. Zahir atau mudmar? Zahir. Kenapa zahir? Karena bukan dhamir ya. Hadza ini isim isyarah namanya. Nah, isim isyarah itu ada dua dulu ya. Ada isyarah dekat, kemudian ada isyarah jauh. Hadza, hadzani, hadzaini, haula'i. Hadhihi, hatani, hataini, haula'i. Nah, itu semuanya adalah isyarat dekat. Nah, kemudian ada isyarat jauh. Dzalika, ulaika. Kemudian tilka, tanika, ulaika. Nah, itu semuanya isim isyarah. Oke, berarti ini salah satu contoh dari mubtada zahir. Contoh lain misalnya. Oke. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Allahu khaliqus samawati wal ardh. Nah, Allahu. Oke, kenapa Allahu? Karena dia mubtada ya. Allahu. Kemudian khaliqun atau khaliqu tanpa tanwin. Khaliqu tanpa
tanwin. Kenapa nggak tanwin, Bu? Mudhof. Karena dia mudhof. Oke, ada berapa syarat mudhof? Masih ingat? Nggak tahu. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai posisinya. Dengan posisinya. Kemudian kalau ya kalau dia berbentuk tasniah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang. Oke. Nah, berarti khaliqu tidak boleh bertanwin karena dia mudhof ya. Oke, terus khaliqus sama wata atau ti karena dia mudhofun ilai. Terus wal ardo atau wal ardu. Kenapa wal ardi? Maktuf. Nah, karena dia maktuf kepada samawati. Berarti samawati ini adalah maktuf alaih ya. Al ardi sebagai maktuf. Apa kaidah maktuf dan maktuf alaih? Harkat maktuf harus atau hukum maktuf harus sama dengan hukum maktuf alaih. Kalau maktuf alaihnya jer, maka maktufnya juga harus jer. Kalau maktuf alaihnya rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Nah, ini namanya mubtada yang zahir. Nah, sekarang Allahu berarti mubtadanya mubtada zahir. Ya, kenapa? Karena dia tidak berbentuk dhamir. Nah, kemudian yang kedua mubtada yang mudmar. Berarti apa ini mubtada mudmar? Mubtada yang berbentuk dhamir. Rafa munfasil. Nah, itu. Mubtada mudmar itu adalah mubtada yang berbentuk dhamir rafa munfasil. Ada berapa dia, Bapak Ibu? Rafa munfasil. Nah, masih ingat? Huwa, huma, hum. Nah, ini namanya dhamir rafa munfasil ya. Kemudian iya, huma, hunna. Oke, terus anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, anti, antuma, antunna. Oke, terus ana, nahnu. Nah, ini semuanya adalah dhamir rafa munfasil. Jadi kalau mubtada itu berbentuk dhamir rafa seperti ini, maka dia disebut dengan mubtada yang mudmar. Nah, misalnya huwa thalibun. Apa artinya, Bapak Ibu? Dia murid. Dia seorang murid. Oke, huma keduanya adalah siswa. Berarti huma talibani. Oke, keduanya adalah siswa. Hum talibuna karena hum jamak berarti khobarnya juga harus jamak. Oke, terus hiya talibatun. Ya. Kenapa talibatun? Karena mubtadanya muannas ya. Oke. Kemudian huma talibatani. Kemudian hunna nah, hunna talibatun. Ya, talibatun. Hunna kan jamak mudzakkar. Jamak muannas ya. Berarti khobarnya juga harus jamak. Oke, sekarang anta. Kamu seorang siswa. Anta talibun. Antuma talibani. Antum talibuna. Anti talibatun. Ya, talibatun. Antuma talibatani. Antunna talibatun. Nah, antunna talibatun. Nah, kemudian ana ana talibun. Boleh dua ya. Ana talibun. Kalau laki-laki. Kalau yang ngomong itu perempuan, talibatun. Nahnu talibuna. Atau kalau mereka perempuan berarti talibatun. Nahnu talibuna fi
Jami'ah Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya. Nahnu thalibuna. Nah, jadi antara mubtada dan khobar ya itu dia harus sama dalam hal mufrad, muannas, mufrad tasniyah jamak, kemudian mudzakkar muannasnya. Nah, inilah pembagian dari mubtada. Ya, ada zahir, ada mudmar. Nah, sekedar ini saja ya. Nah, jadi fa'il 2, zahir mudmar, naibul fa'il zahir mudmar, mubtada khobar, mubtada juga 2, zahir dan mudmar. Nah, selesai bahasan mubtada. Kira-kira ada yang ragu, Bapak Ibu? Ada sedikit tadi di atas sebelum mau nanya tadi. Oh ya, silakan Pak. Yang bagian mana? Boleh diturunkan yang tadi ada man, sebelum man itu bentar, ada yang didahului dengan istifham tapi kan sebenarnya di depannya bukan istifham abu tadi. Oh ya, ini Pak. Iya, ibnu abu. Ibnu man huwa. Man yang istifhamnya kan man ya, itu kan berarti di tengah gitu kan. Iya. Jadi bukan pengertiannya di depan man abu huwa. Nah, gini Pak. Jadi bahasanya seperti ini. Ketika khobarnya berbentuk isim istifham. Oke, satu ya. Jadi khobarnya isim istifham langsung. Nah, berarti aina. Ya kan? Oke. Ya. Atau kaifa. Ya kan? Nah, itu baru sampai sini, Pak. Nah, atau isim yang diidhofahkan kepada isim istifham. Nah, isim yang diidhofahkan kepada isim istifham. Nah, ibnu ini adalah isim yang idhofah kepada man. Yang mana man ini adalah salah satu dari isim istifham juga. Nah, itu makanya ibnu dia berposisi sebagai khobar muqaddam. Mannya justru menjadi mudhofun ilaih. Nah, sementara huwanya sebagai mubtada muakhar. Nah, gitu Pak ya. Jadi bukan berarti isim istifham di depan, bukan berarti dia selalu di depan di dalam ketentuan ini, bukan. Tapi bisa juga yang di depan itu justru isim lain, tapi dia diidhofahkan kepada isim istifham. Baik. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, oke, mungkin ada yang lain, silakan. Tanya Ustadz, apa bedanya isim sorih sama isim dohir? Isim sorih sama isim zohir. Oke, isim zohir, ya. Mubtada gitu Ustadz. Iya. Secara bentuk antara isim zohir dengan isim isim sorih secara bentuk sama, Pak ya. Cuma dalam segi pasangan istilahnya, kalau disebut zohir itu lawannya mudmar. Ya, lawannya mudmar. Kemudian kalau disebut soreh itu nanti pasangannya muawwal. Ya, muawwal. Jadi isim sorih itu isim yang mempunyai tanda isim yang jelas. Nah, itu kan isim sorih namanya. Atau isim yang dari awal sudah berbentuk kata benda. Itu namanya isim sorih. Ya. Huwa itu isim sorih. Yes. Ya, walaupun dia mudmar dalam pembagian mubtada, tapi dalam pembagian sorih atau muawwal, huwa itu tergolong sebagai isim yang sorih. Kenapa dia sorih? Karena jelas. Ya karena dari awal huwa itu sudah ditentukan sebagai isim dan dia punya tanda isim yaitu isnad ilaih. Nah, jadi ada perbedaan Pak ya, ada perbedaan sebenarnya. Jadi tidak semua isim zahir itu isim soreh. Gimana cara nyimpulinnya ya? Tidak semua isim dohir itu isim soreh. Tidak semua isim zahir itu isim soreh. Iya, bisa nggak? Bisa nggak disimpulkan gitu? Ya pokoknya huwa, misalnya huwa tadi ya.
Semua I- isim i- dhamir. Kalau huwa kan domir, mutmar, Oh iya. ya kan, mutmar. Tapi dia dalam standar sorih dengan muawal dia tergolong soreh. Oh, tidak semua isim sorry itu isim dohir. Tidak semua isim zohir itu, Tidak semua isim sorry itu isim dohir karena ya, isim ya, tidak semua isim sorih itu isim dohir. zohir. Terkadang isim mutmar pun itu masuk dalam isim sorih. Nah, jadi di dalam isim sorih itu nanti ada dua lagi tuh. Ada isim zohir, ada isim mutmar gitu, Pak. Tapi kalau yang muawal itu sebenarnya dia bukan isim, ya, bukan isim, tapi pecahan atau gabungan dari an atau ma masdariyah dengan fiil setelahnya. Nah, bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti isim sorry dibagi dua lagi tuh. Ada isim zohir, ada isim mutmar. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami Pak Cahyo? Bisa, Pak. Nah, Bisa. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Mau nanya, Oh iya, silakan Bu Iza. kalau kalimat iyaka na'budu Ya, itu susunannya kan mubtada muakhir ya. nah, kira-kira itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu saja ya. Oke. Ini kira-kira jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah, Bu? Iyaka karena didahului. Nah, ini pernah kita bahas dalam bahasan domir dulu ya. Masih ingat iyyaka ini jenis domir apa? Domir Cer. jer. Nah. Enggak. Satu lagi Domir nasab. nasab. Nah, dia domir nasab itu kan dulu ada dua, Bu ya. Ada domir nasab munfasil, kemudian ada domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil ya, itu contohnya hu, huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, nina. Itu namanya domir nasab muttasil. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya domir nasab munfasil. Domir nasab yang penulisannya terpisah. Nah, apa saja anggotanya? Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, dalam kaedahnya domir nasab munfasil itu bisa ditaruh di depan, Bu. Ya, posisinya sebagai maf'ul bih. Nah, jadi iyyaka di sini bukan sebagai mubtada. Tapi dia adalah maf'ul bih yang ditaruh di depan. Karena domir nasab munfasil salah satu keistimewaannya dia bisa ditaruh di depan mendahului fiilnya. Nah, jadi iyyaka di sini posisinya kalau kita analisis posisinya adalah maf'ul bih, Bu. Ya, maf'ul bih. Karena iyyaka ini domir. Ya, kemudian hukumnya apa? Karena dia mabni, karena dia tergolong isim mabni, isim domir, dan domir itu tergolong mabni. Berarti hukumnya? Mabni. Nah, berarti hukumnya mabni. Nah, tanda mabninya? Nah, tanda mabninya fathah ya. Tanda mabninya fathah. Oke, alasannya? Domir nasab. Nah, domir nasab munfasil bariz. Disebut domir nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Disebut munfasil. Kenapa? Terpisah. Disebut munfasil karena dia terpisah. Disebut bariz. Kenapa bariz? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Nah, itu ya. Jadi iyyaka ini sebagai maf'ul bih yang ditaruh di depan. Walaupun dia di depan, tapi nggak ada istilah maf'ul bih muqaddam ya. Yang ada itu khobar muqaddam. Nah, kemudian na'budu sebagai apa? Na'budu.
Posisinya fiil. Fi'il. Oke, hukumnya Bu? Kira-kira na'budu rafa, nasab atau jazam? Rofa. Rafa. Kenapa na'budu kita sebut rafa? Tidak didahului amil Tajarrud. nasab. Nah, tajarrud ya, atau tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, itu makanya disebut rafa, dibaca na'budu. Oke, tanda rafa'nya apa Bu? Dhammah. Dhammah kan ya, dhammah. Kenapa dhammah? Karena mufrad. Mufrad. Isim mufrad atau fi'il? Dia na'budu kan fi'il. Enggak mungkin isim mufrad ya. Karena dia fi'il mudhari Sahih. sahih akhir. Nah, masih ingat pembagian fi'il mu'rab ada tiga. Ada fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Nah, na'budu ini tergolong sebagai fi'il mudhari sahih akhir. Nah, sekarang pertanyaannya, mana fa'il na'budu? Nah, Nun atau domir? Domir. Nahnu yang tersembunyi. Nah, ingat ya, nun ini hanya huruf mudharaah Bu ya. Nah, dia namanya huruf mudharaah. Bukan dia yang domir, bukan dia yang fa'il. Tapi yang fa'ilnya adalah nahnu yang mustatir. Nahnu mustatir. Nah, nahnu mustatir. Berbeda dengan misalnya kalau ada kalimat ya'budu nallaha. Ya, ya'budu nallaha. Nah, kalau ya'budu nallaha, kira-kira mana fa'il dari ya'buduna? Nah, kalau ini baru waw. Ya, ya-nya sebagai apa Bu? Ya-nya huruf mudharaah. huruf mudharaah. Nunnya di sini sebagai apa? Huruf mudharaah. Yang fa'ilnya adalah dhamir nahnu yang mustatir. Nah, supaya ingat lagi, saya lanjutkan. Ya'budu, mana fa'ilnya? Ya'budu. Huwa mustatir. Ya, huwa mustatir. Kemudian ya'budani. Mana fa'ilnya? Alif, ya, alif. Kemudian ta'budu. Wow. Mustatir. Iya mustatir. Kalau ta'budani? Alif. Alif. Kemudian ya'budna. Ya'budna, mana fa'ilnya? Bunda mustatir. Nah ini Bu. Nah ini ya. Nah ini yang jadi fa'il ya. Ya'budna, naknya yang jadi fa'il. Kemudian ta'budu, mana fa'ilnya? Anta mustatir. Ya, anta mustatir. Kemudian ta'budani? Alif. Kemudian ta'buduna? Wow ya. Kemudian ta'budina? Ya. Nah, ya, ta'budina. Kemudian ta'budani? Alif. Ta'budna. Nah. Kemudian na'budu. Mana fa'ilnya na'budu? Nahnu mustatir. Ya, kalau a'budu? Ana mustatir. Ya, ana mustatir. Nah, jadi ya dalam fi'il mudhari fa'ilnya wajib mustatir itu hanya di hanya di 5 tempat ini Bu. Ya, mustatir fa'ilnya. Ya'budu huwa, kemudian ta'budu hiya, ta'budu yang kedua anta, na'budu nahnu, kemudian a'budu ana. Nah, jadi hati-hati dalam menentukan fa'il ya Bu ya. Sekali lagi ya-nya ini bukan fa'il tapi hanya sekedar huruf mudharaah. Ada berapa huruf mudharaah? 4. Ada 4 ya. Anita atau anaitu bisa juga. Hamzah, nun, ya dan ta.
Nah, itu disebut dengan huruf mudhari'ah. Nah, seperti itu Bu Izzah. Jadi iyyaka na'budu ini bukan jumlah ismiyah ya, tapi dia adalah jumlah fi'liyah di mana iyyakanya sebagai maf'ul bi, kemudian na'budunya sebagai fi'il dan fa'il. Di 5 Sama tempat berarti ya. itu wajib. Iya karena stain berarti sama ya. Sama Bu. Ya, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka di sini sebagai apa nih? Iyyaka Maf'ul. sebagai maf'ul bih yang di depan, yang didahulukan. Kemudian nasta'in. Fi'il Nah, fi'il apa dia? Nasta'in. stain. Ista'ana yasta'in. Nah, ista'ana yasta'inu. Nah, sekarang nasta'in, kira-kira di mana dia, Bu? Kita tasrifkan lagi yasta'in sampai ke nasta'in. Berarti yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna, tasta'inu, tasta'inani, yasta'inna, tasta'inu, tasta'inani, tasta'inuna, tasta'inina, tasta'inani, tasta'inna, asta'inu, nasta'inu. Apa arti nasta'in? Apa arti nasta'in? Kami meminta pertolongan. Nah, jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, jadi nasta'in ini fi'il mudhari' Bu ya, yang mana fa'ilnya adalah dhamir nahnu mustatir. Iyyakanya sebagai maf'ul bih yang ditaruh di depan. Nah, boleh nggak maf'ul di depan? Boleh. Salah satu syaratnya adalah ketika maf'ul bih itu berbentuk dhamir rafa' munfasil. Nah, dia boleh di depan. Dhamir nasab munfasil. Ya, dhamir nasab munfasil. Kalau dhamir nasab muttasil, dia selalu di belakang, Bu. Nggak boleh di depan. Nah, misalnya iyyakanya kita ubah muttasil. Jadi apa dia? Boleh nggak misalnya ka na'budu seperti ini? Enggak, na'buduka. Nah, kalau kita ubah dia menjadi muttasil, berarti susunan yang benarnya adalah na'buduka. Ya, dia wajib di belakang. Kalau yang muttasil itu wajib di belakang. Kemudian iyyaka yang kedua, kita ubah jadi muttasil. Jadi apa dia? Nasta'inuka. Ah, nasta'inuka. Ya, nasta'inuka. Ah, nasta'inuka. Nah, cuma secara makna na'buduka dengan iyyaka na'budu dalam ilmu balaghahnya nanti berbeda, Bu ya. Secara ilmu balaghah, lafaz iyyaka na'budu ini lebih balaghah daripada na'buduka. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah itu ilmu setelah ilmu nahwu dan shorof. Nah, itu ada lagi namanya ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu ada 3 nanti. Ada ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayan, kemudian ada ilmu badi' namanya. Nah, 3-tiganya disebut dengan ilmu balaghah. Nah, dalam ilmu balaghah mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il itu dia lebih balaghah, lebih maknanya itu lebih dalam ketimbang maf'ul bihnya di belakang. Nah, itu makanya iyyaka na'budu maknanya lebih dalam. Ya, hanya kepadamu. Tidak ada yang lain. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu jugalah kami memohon ampun, meminta pertolongan. Tapi kalau na'buduka ini susunan biasa. Ya, susunan biasa. Sehingga kalau seandainya na'buduka susunan Qur'annya, nah itu kurang balaghah itu. Ya, nilai sasarannya kurang tinggi.
Nah, itu makanya Allah dalam surah Al-Fatihah itu susunannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'buduka wa nasta'inuka, bukan itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bu Izzah. Ya Allah. Kalau ada yang ragu bisa ditanyakan lagi, Bu. Silakan. Terminal Kasih, itu yang nasab itu Ya, ya Pak. mahal nasabnya kok apa mesti apa hanya iya saja apa ada lafadz lain yang jadi munfasil dengan domir Kak. ya itu kayak gitu. Karena kalau di tasrif itu Ya. ya mesti contohnya iya kak. Nah, contohnya apa Pak? Ada yang lain? Nah saya tidak tahu apa Oh ya. apa contohnya kok itu. Ya. Ini sudah apa namanya? Sudah pasangan, Pak ya. Jadi domir rafa muttasil itu kan hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, nina. Nah, itu kan domir nasab muttasil itu. Kemudian kalau domir nasab munfasil, dia bentuknya selalu pasangan iya dengan domir setelahnya. Nah, ini sudah satu kesatuan ya, sudah satu kesatuan dia. Jadi domir domir nasab munfasil itu biasanya adalah gabungan iya dengan domir setelahnya. Nah, jadi nggak ada yang lain, nggak ada pengganti iya untuk domir nasab munfasil. Pertanyaan kedua Ustadz yang Oh ya, silakan. 5 yang mustatir tadi Ya. itu harus nggak ada gitu ya, wajib nggak kelihatan mustatir gitu ya Ustadz. Yang mana Pak? Kadang itu kan ada domir yang boleh nampak itu Ustadz. Oh ya. Kadang nggak boleh nampak gitu. Oke, ya. Jadi domir mustatir itu, nah ini mungkin pernah saya jelaskan juga di bahasan isim domir. Nah, isim domir mustatir itu nanti ada 2 dia. Ada yang wujubul istitar, kemudian ada yang jaiz, ya jaiz al-istitar. Jadi ada yang wajib dimustatirkan, kemudian ada yang hanya boleh saja dimustatirkan. Nah, apa bedanya? Kapan domir itu wajib mustatir? Nah, salah satunya adalah ketika dia di tempat mutakallim wahdah. Nah, mutakallim wahdah. Nah, ini wajib mustatir. Nggak bisa diganti dengan isim zahir. Ya, a'budu ini nggak bisa fa'ilnya isim zahir. Nah, sehingga kalau fa'ilnya tidak bisa isim zahir, berarti fa'ilnya pasti domir mustatir. Kemudian nahnu, nah mutakallim ma'ahu ghairuhu. Nah, ini wajib juga. Wajib juga mustatir. Ya, karena fa'ilnya tidak mungkin dalam bentuk isim zahir. Nah, itu makanya nahnu ya termasuk domir mustatir yang wajib. Kemudian ta'budu, anta, ini juga termasuk yang wajib. Nah, untuk fi'il mudhari yang wajib hanya 3 ini, Pak. Anta, nahnu dengan ana. Sementara kalau huwa dengan hiya ini hanya jaiz saja. Ya, hanya jaiz. Kenapa jaiz? Karena huwa ini bisa diganti dengan isim zahir. Ya, bisa diganti dengan isim zahir. Misalnya ya'budu Muhammadun. Bisa nggak Muhammad jadi fa'il ya'budu? Apakah bisa Muhammad jadi fa'il ya'budu? Bisa, ya. Berarti fa'ilnya Muhammadun bukan huwa. Ya. Jadi domir huwa ini kapan fa'il dari sebuah fi'il mudhari itu mustatir khusus di ya'budu kalau tidak ada isim zahir setelahnya yang pantas untuk menjadi fa'il. Nah, itu ya. Kalau tidak ada isim zahir yang pantas setelahnya untuk menjadi fa'il, berarti fa'ilnya adalah domir huwa. Tapi kalau ada setelah ya'budu itu atau fi'il yang ghaib, mufrad ghaib itu isim zahir yang bisa menjadi fa'il, maka yang kita dahulukan isim zahir itu untuk menjadi fa'il, bukan domir huwa.
Nah, gitu juga dengan ta'budu ya. Nah, fa'ilnya adalah hiya mustatir. Apakah selalu hiya? Ya tidak selalu juga. Ya, tidak selalu juga karena kalau ada isim zahir setelahnya yang pantas untuk jadi fa'il, nah berarti yang jadi fa'il isim zahir itu bukan dhamir hiya. Misal ta'budu Aisyah. Nah, sekarang saya nanya. Misalnya ta'budu Aisyah tu Allah misalnya. Sekarang saya nanya, fa'il ta'budu di sini hiya atau Aisyah? Aisyah atau hiya? Mustatir. Aisyah fa'ilnya. Kenapa bukan hiya, Bapak Ibu? Karena ada isim. Karena sesudah ta'budu ini ada isim zahir yang pantas untuk menjadi fa'il. Bisa nggak Aisyah fa'il dari ta'budu? Ta'budu Aisyatu Allah. Jadi Aisyah menyembah Allah. Bisa nggak Aisyah jadi fa'il ta'budu? Kenapa nggak bisa, Bu? Bisa. Bisa. Nah, bisa. Jadi kalau sesudah fi'il mufrad ghaib atau mufrad ghaibah, setelahnya itu ada isim zahir yang pantas untuk jadi fa'il, berarti fa'ilnya itu adalah isim zahir itu, bukan dhamir mustatir. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk dhamir huwa dan hiya, untuk ya'budu ataupun ta'budu, mustatirnya hanya jaiz saja, nggak wajib. Ya, kenapa disebut jaiz? Ya karena pada tempat dhamir ini bisa diganti dengan isim zahir. Kira-kira bisa dipahami itu perbedaan wajib mustatir dengan jaiz mustatir? Mudah-mudahan yang lain juga bisa paham ya. Kalau nggak salah pernah saya bahas di pembagian isim dhamir. Nah, bagi Bapak Ibu yang yang lupa, nah itu bisa dicek lagi. Itu ada di rekaman video pendek itu ya. Nah, itu ada penjelasannya, insya Allah. Oke, bisa dipahami Pak ya? Nah, oke, kalau saya simpulkan gini. Jadi dhamir itu kan ada dhamir baris, kemudian ada dhamir mustatir. Apa bedanya? Kalau baris terlihat, kalau mustatir tidak terlihat. Oke. Kemudian yang mustatir ini dibagi lagi jadi dua. Ada yang wajib mustatir, kemudian ada yang jaiz mustatir. Kapan dhamir mustatir itu disebut jaiz mustatir? Nah, ketika dhamir itu bisa diganti oleh isim zahir. Nah, misalnya huwa di sini. Bisa nggak huwa diganti dengan Muhammad? Ya'budu Muhammadun Allah. Bisa nggak huwanya diganti dengan Muhammad? Atau fa'il ya'budunya Muhammad? Bisa. Nah, sehingga memustatirkan dhamir pada contoh ini hukumnya hanya jaiz. Tapi kalau dhamir itu tidak bisa diganti dengan isim zahir, nah itu namanya wajibul istitar. Wajib dimustatirkan. Contoh, ta'budu. Apa arti ta'budu? Kamu sedang menyembah Allah. Bisa nggak antanya diganti dengan Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa diterjemahkan jadinya. Kamu menyembah. Nah, Muhammadnya sebagai apa ini? Kamu Muhammad menyembah Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa antanya diganti dengan isim zahir. Karena satu-satunya fa'il dari ta'budu ini hanya anta. Berarti setelahnya langsung Allah. Ta'budullaha. Apa artinya ta'budullaha? Kamu menyembah Allah. Ya, antanya tidak bisa diganti dengan isim zahir. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Oke. Begitu juga dengan nahnu. Na'budu.
Apakah bisa nahnunya diganti dengan isim zahir? Misalnya nahnu Muhammad misalnya. Na'budu Muhammad. Bisa nggak na'budu Muhammad? Nggak bisa. Berarti nahnu ini wajibul istitar. Wajib mustatirkan. Begitu juga dengan ana, a'budu. Bisa nggak ana diganti dengan Muhammad? Bisa. Tidak bisa. Jadi a'budu fa'ilnya pasti ana mustatir. Kalau na'budu nahnu mustatir. Kalau ta'budu anta mustatir. Tapi kalau ya'budu apakah pasti huwa? Tidak. Kita lihat dulu. Kalau ada isim zahir setelahnya, berarti yang jadi fa'il itu adalah isim zahir. Begitu juga dengan ta'budu. Tidak selalu hiya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Agak susah bagi yang baru mendengarkan. Udah lama susah itu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Cukup, Pak. Nah, cukup Pak ya. Nah, sepertinya kita cukupkan sampai di sini ya. Pembahasan khobar, berarti nanti kita lanjutkan di di pertemuan setelah ini. Karena khobar lumayan juga bahasannya. Nah, sehingga nggak mungkin kalau kita selesaikan hari ini ya. Nah, jadi kita niatannya ngaji aja nih. Jadi kita ngaji secara berurut, tapi dengan syarat yang perlu Bapak Ibu kuasai penuh itu adalah rincian isim, fiil, dan harof. Karena kalau nggak paham dengan rincian isim, fiil, dan harof, Bapak Ibu akan kesulitan memahami kaidah-kaidah yang setelah ini. Ya, jadi kalau ada yang ragu dan tentang rincian isim, fiil, dan harof, nah itu bisa diulang lagi di Nahu 1 dan Nahu 2. Nah, jadi Nahu 1 dan Nahu 2 itu sebagai pondasi. Kalau ada yang ragu, silahkan ditanyakan. Kemudian silahkan ini juga diringkas juga supaya lebih gampang dihafalkan. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu malam ini, Bapak Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ya. Oke, kita tutup. Baik.